warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang terbentuknya keseimbangan pasar, khususnya materi permintaan bersama Ibu Diani. Menurut kalian, apa itu permintaan? Permintaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan demand. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau diminta disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan itu berbanding terbalik. Arti berbanding terbalik yaitu apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta tersebut akan bertambah atau naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang atau turun. Hukum permintaan itu berlaku apabila faktor lain yang mempengaruhi permintaan produk selain faktor harga dianggap konstan atau ceteris paribus. Jadi hukum ini hanya berlaku yang mempengaruhi itu adalah hanya harga. Jika selain harga, hukum permintaan ini tidak akan berlaku. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri artinya berbanding terbalik itu sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga itu naik, maka permintaan turun. Apabila harga itu turun, maka permintaan akan naik. Yang kedua, pendapatan itu berbanding lurus. Artinya apabila orang itu pendapatannya naik, maka permintaannya juga akan naik. Kemudian jumlah penduduk juga berbanding lurus. Artinya apabila jumlah penduduk naik, maka permintaannya juga akan naik. Yang selanjutnya harga barang lain. Ada barang substitusi dan komplementer. Diingat, barang substitusi adalah barang pengganti. Misal teh diganti dengan kopi. Kemudian barang komplementer artinya adalah barang pelengkap, yaitu artinya adalah barang yang melengkapi. Misalnya teh dengan gula. Substitusi itu berbanding lurus, artinya apabila misal contoh teh dan kopi, apabila harga teh itu naik, maka permintaan kopi akan naik. Artinya apabila teh harganya naik, maka orang akan berpindah kepada kopi. Kemudian komplementer berbanding terbalik. Ini contohnya misal teh dengan gula. Artinya apabila harga teh itu naik, maka permintaan akan gula itu akan turun. Selanjutnya adalah selera masyarakat itu berbanding lurus. Misal selera masyarakat akan makanan ayam geprek itu naik, maka permintaan masyarakat akan ayam geprek juga naik. Selanjutnya, ekspektasi ramalan konsumen tentang masa depan itu juga berbanding lurus. Misal, orang akan tahu bahwa Indonesia akan mengalami resesi atau penurunan. Yang selanjutnya adalah fungsi permintaan. Di sini nanti kita akan belajar tentang hitungan. Akan Ibu cantumkan sumber YouTube dan contoh hitungannya. Barang, fungsi barang itu dilambangkan dengan QD, sedangkan untuk fungsi harga adalah PD. QD itu adalah quantity of demand, kalau PD itu adalah price of demand. Nah, untuk QD sama dengan minus AP plus B. Nah, A-nya ini adalah gradiennya ya, sedangkan P itu adalah variabel. Nah, dan P dan B-nya adalah konstanta. Ini juga sama. Nah, cara membentuk fungsi permintaannya seperti apa? Yaitu ini ya rumusnya. Ini sangat dasar banget. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P-nya adalah harga barang, sedangkan Q adalah jumlah. Fungsi permintaan berarti kita fokus ke data mengenai permintaan. Ya, di sini ada kata-kata permintaan produk H ditunjukkan oleh keadaan pasar sebagai berikut. Ketika harga barang Rp8 per unit, maka jumlah barang yang diminta adalah 8 unit. Berarti indikasi dari ini adalah karena kita ingin mengerjakan fungsi permintaan, maka penawarannya kita abaikan dulu. Untuk poin A, kita fokus ke permintaan dulu, ya.
Kemudian ketika harga barang naik menjadi Rp11 per unit, maka jumlah barang yang diminta menjadi 2 unit. Nah, untuk barang yang ditawarkan kita tutup dulu ya. Dari data-data ini kita bisa menyusun tabel untuk pengerjaan fungsi permintaan ya. Kita kerjakan yang fungsi permintaan dulu ya, ini ya. Kolom sebelah kiri kita isi dengan kuantitas yang diminta. Nah, ketika harga barang 8, berarti harga barang taruh di kolom P. Sini 8. Ya. Jumlah barang yang diminta sebanyak 8. Maka kita taruh di kolom kuantitas yang diminta 8. Nah, ini adalah price 1 dan ini adalah quantity 1. Kalimat yang berikutnya, ketika harga naik menjadi 11, maka price 2-nya adalah 11. Jumlah barang yang diminta menjadi 2 unit. Nah, quantity 2 adalah 2. Dari sini kita bisa mulai mengerjakan fungsi permintaan dengan 3 cara ini. Fungsi kita masukkan angka-angkanya. P min P1. P1-nya 8. Nah, P2-nya berapa ini? 11. 11 min 8 sama dengan Q min Q1-nya 8. Q2 adalah 2. 2 min 8. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita kerjakan yang bagian bawah dulu, ini kita bisa selesaikan ya. 11 min 8 kita selesaikan, 2 min 8 kita selesaikan. Bagian atasnya kita tulis kembali. P min 8 per 11 min 8 adalah 3. Q min 8 per 2 min 8 adalah min 6 ya. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita kali silang ya. Min 6 kita taruh depan dikali dengan P min 8 sama dengan 3 kita kalikan dengan Q min 8. Setelah itu kalau kita ketemu soal yang seperti ini, kita apakan? Kali ke dalam ya, kali ke dalam kurung ya. Maka menjadi min 6P plus 48 sama dengan 3Q min 24. Nah, kita akan mengubah fungsinya itu jadi bentuk P ya. Oleh karena itu plus 48 kita pindahkan ke sisi sebelahnya, akan menjadi negatif. Min 6P sama dengan 3Q min 24 min 48. Kita selesaikan, negatif 24 dikurang 48 akan menjadi min 6P sama dengan 3Q min 70. Kita selesaikan kembali dengan cara membagi semua suku yang ada di ruas kiri maupun kanan dengan cara dibagi dengan angka 6 ya. Maka hasilnya akan menjadi P. Kenapa jadi P? Karena min 6 dibagi dengan min 6 habis. Sementara untuk Q menjadi 3 per min 6. Q min 72 per min 6. Maka hasil akhirnya menjadi P sama dengan min 1 per 2Q tambah 12. Ini adalah fungsi permintaan yang sudah kita dapat dengan menggunakan cara rumus ya. Kurva permintaan. Kurva permintaan pada umumnya memiliki kemiringan atau slope negatif, yaitu dari miring kiri atas ke kanan bawah. Perhatikan daftar dan kurva permintaan berikut ini agar memudahkan kita dalam menggambar kurva. Cara menggambar kurva itu dilihat dari tabelnya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggambar yaitu garis mendatar. Kalau dalam matematika itu X,
Tetapi dalam ekonomi itu adalah Q. Q itu adalah kuantitasnya yang ini, yaitu ditulis dari yang angka paling kecil, dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita garis tegak lurus ke atas, yaitu kalau dalam matematika itu adalah Y-nya. Itu diibaratkan dengan price atau harga. Harganya digambar atau ditulis itu juga yang paling bawah, yang paling kecil harganya, dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dan 25.000. Setelah sudah digambar garis awalnya, kita akan menghubungkan titik-titik dari harga dengan kuantitasnya. Misal kita awali harganya 5.000, kita garis 5.000, kemudian kuantitasnya ada 5, kita tarik garis ke atas. Begitu pula dengan 10.000, kuantitasnya adalah 4. Ketika harga 15.000, kuantitasnya adalah 3. Ketika harga 20.000, kuantitasnya adalah 2. Dan ketika harga 25.000, kuantitasnya adalah 1. Dari garis-garis yang sudah kita gambar, kita akan tarik garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ini akan terbentuk kurva permintaan. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Penyebab pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan. Ingat hukum permintaan, ketika P, price, harga itu naik, maka Q, quantity itu atau jumlah itu turun. Dan sebaliknya, ketika P itu turun, maka Q akan naik. Nah, ini ada contoh soal untuk menunjukkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Contoh, ketika harga 20.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 2. Kita tarik garis 20.000, Q-nya adalah 2. Yang selanjutnya, harga diturunkan menjadi 10.000. Kita tarik garis 10.000. Dan barang yang diminta naik menjadi 4. Kita tarik garis naik 4. Selanjutnya kita buat garis miring kiri atas kanan bawah. Ini sudah membentuk kurva permintaan. Selanjutnya kita buat titik A dan B. Yang pertama titik A tadi 20.000 ketika harga 20.000, titik B itu ketika harga 10.000. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi penurunan harga dari 20.000 menjadi 10.000. Panjang kurva permintaan. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Penyebab pergeseran ini terjadi karena pengaruh berbagai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan kecuali harga. Ingat, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan kecuali harga itu ada pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi atau ramalan di masa mendatang, dan ada juga harga substitusi dan harga komplementer. Ini akan Ibu kasih contoh. Misal yang memengaruhi permintaan itu adalah pendapatan. Contohnya, Diani itu bisa membeli sebuah barang dengan harga 20.000. Awalnya hanya bisa membeli jumlahnya 2. Nah, di sini adalah kurva awal, yaitu D1. Ketika pendapatannya itu tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Nah, selanjutnya Diani itu mengalami kenaikan pendapatan sehingga dia bisa membeli barang harga 20.000 itu naik jumlahnya menjadi 3. Di sini terjadi pergeseran kurva yaitu menjadi D2. Lihat ada pergeseran ke kanan. Kalau bergeser ke kanan itu artinya ada kenaikan jumlah atau barang jasa yang diminta. Namun suatu ketika pendapatan Diani itu mengalami penurunan. Jadi dengan harga 20.000 dia hanya bisa membeli barang sejumlah 1 saja. Nah, di sini ada kurva baru yaitu adalah D3. Bisa dilihat di sini kurvanya bergeser dari awalnya D1 itu bergeser ke kiri menjadi D3. Itu menunjukkan penurunan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi apabila bergeser ke kanan berarti mengalami kenaikan jumlah barang atau jasa yang diminta. Tapi kalau bergeser ke kiri berarti terjadi penurunan jumlah barang atau jasa yang diminta.
Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan tingkat harga. Jadi arti elastis itu artinya adalah kepekaan barang itu jika terjadi perubahan harga. Di sini ada rumusnya. ED itu adalah elastisitas demand. Ingat, demand itu artinya permintaan. Sama dengan delta Q. Delta Q itu adalah Q2 minus Q1. Q itu adalah kuantitas atau jumlah per delta P. Delta P, P itu adalah price, yaitu P2 minus P1 dikali P per Q, atau elastisitas demand sama dengan presentase perubahan kuantitas dibagi presentase perubahan harga. Elastisitas harga permintaan terdiri atas beberapa macam, yaitu ada 5. Yang pertama, elastis apabila ED itu lebih dari 1. Kalau inelastis apabila ED kurang dari 1. Yang ketiga itu ada uniter atau satuan apabila ED sama dengan 1. Yang keempat, elastis sempurna atau tak terhingga apabila ED sama dengan tak terhingga. Dan terakhir, inelastis sempurna apabila ED sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan belajar tentang elastisitas dan contoh soal, dan bisa disimak dari video YouTube berikut ini. Kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, kurva inelastis sempurna, di mana elastisitas yang ada bernilai sama dengan 0. Yang kedua, kurva inelastis, di mana elastisitas yang ada bernilai kurang dari 1. Yang ketiga, kurva elastisitas permintaan unit, di mana elastisitas yang ada sama dengan 1. Yang keempat, kurva elastis, di mana elastisitas yang ada bernilai lebih dari 1. Dan yang terakhir, kurva elastis sempurna, di mana elastisitas yang ada tak terhingga. Disajikan tabel. Jadi ada harga atau price, kemudian ada quantity atau jumlah. Di sini berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaannya adalah, kalau kita ingat rumus elastisitas, permintaan ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Jadi delta Q ini perubahan dari jumlah yang kedua dikurang jumlah yang pertama. Jadi jumlah yang kedua adalah 36 unit. Kemudian dikurangi jumlah yang pertama 40 unit. Jadi 36 dikurang 40 hasilnya negatif 4. Kemudian di sini juga ada rumus delta P. Delta P itu merupakan perubahan harga. Jadi harga barang yang kedua dikurang harga barang yang pertama. Jadi 1000 dikurangi 800. Hasilnya adalah 200. Kemudian P yang di sini adalah P yang pertama dan Q yang di sini adalah Q yang pertama. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. ED sama dengan delta Q. Delta Q kita dapat nilainya negatif 4 dibagi delta P. Delta P nilainya 200 dikali P. P ini adalah harga yang pertama, tadi saya bilang 800. Kemudian dibagi Q. Q adalah jumlah atau unit barang yang pertama, 40. Jadi 40 dibagi 4 hasilnya 10, kemudian 800 dibagi 200 4. Nah, 4 dibagi 10 adalah 0,4. Nah, dalam elastisitas di sini nilainya negatif 0,4. Khusus dalam perhitungan elastisitas berlaku nilai mutlak. Jadi tanda negatif ini kita abaikan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B. Kerjakan tugas berupa pilihan ganda pada link di description box.